kembali Bapak Ibu untuk dikuatkan kembali, disegarkan kembali bagaimana menggunakan aplikasi e-supervisi mutunya nanti Bapak Ibu. Jadi di program yang kelima ini pun selalu bahkan kami kawal dengan baik Bapak di setiap tahunnya. Bagaimana para pengawas itu bisa melaksanakan tusinya sebagai supervisor untuk sampai ke sekolah-sekolah binaannya melakukan supervisi dengan aplikasi yang lebih sederhana atau lebih terjangkau Bapak Ibu. Jadi dengan e-supervisi kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari satuan pendidikan tanpa kita harus selalu mendatangi sekolah-sekolah kita yang memang letaknya sangat berjauhan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah implementasi kebijakan kementerian. Bapak Ibu, ketika menerapkan kebijakan kementerian terkait beberapa regulasi yang di masa pandemi ini Bapak Ibu, ini juga LPMP selalu melakukan semacam sosialisasi. Kemudian kita pantau Bapak Ibu apakah kebijakan-kebijakan kementerian yang sudah diberikan itu sampai kepada sasarannya. Dalam hal ini mungkin sampai kepada satuan pendidikan ya Bapak Ibu terkait regulasi-regulasi terbaru tentang BOS, tentang BOP, tentang kebijakan bagaimana melaksanakan pembelajaran dari rumah di masa pandemi, kemudian bagaimana peraturan pembukaan sekolah baru di zona hijau dan di zona kuning itu sampaikan. Kami lakukan semacam FGD, sosialisasi, kemudian monitoring dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi sudah sangat lengkap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPMP dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu. Kemudian juga kegiatan monitoring dan evaluasi. Karena di masa COVID ini Bapak Ibu, sehingga kami mungkin tidak bisa mendatangi wilayah-wilayah yang seperti yang di tahun-tahun sebelumnya. Kami biasanya berkeliling Bapak Ibu roadshow gitu ya, mulai dari 7 kabupaten kota dan provinsi melakukan semacam monitoring dan evaluasi. Tetapi di masa COVID ini kami tidak melakukan tatap muka langsung ke daerah, tapi kami melakukan daring Bapak Ibu. Beberapa kebijakan atau monitoring yang sudah kami lakukan untuk melihat keterlaksanaan dari keterpakaian dari kebijakan kementerian di daerah sudah kami lakukan juga Bapak Ibu di beberapa minggu yang lalu dari bulan April sebenarnya Bapak Ibu, Mei, Juni sampai dengan bulan Juli kemarin kita memonitoring bagaimana apakah kebijakan regulasi BOS benar-benar dipahami oleh Pemda, bahkan oleh satuan pendidikan, juga terkait BOP, baik untuk pendidikan kesetaraan atau pendidikan yang luar sekolahnya Bapak Ibu, kemudian terkait bagaimana sekolah-sekolah melaksanakan pembelajaran dari rumah, terkait protokol kesehatannya, kemudian aturan membuka sekolah dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah kami lakukan semacam monitoring dan lain bagaimana PPDB kemarin juga ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah juga kami mengundang seluruh kepala dinas terkait, kemudian pejabat-pejabat OPD yang ada di daerah ya Bapak Ibu semua, kepala satuan, kemudian para guru, pengawas dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi program-program yang LPMP lakukan kemudian dilakukan kerjasama dengan Pemda inilah Bapak Ibu, dan ini setiap tahun sudah kami kawal dengan baik. Dan mudah-mudahan ini berdampak atau mengimpact tadi Bapak Ibu kepada pemerintah daerah Bapak yang kami kawal Bapak Ibu, terutama kepada 7 kabupaten kota yang ada di Kepri dan provinsi ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini ada semacam roadmap Bapak Ibu yang diharapkan bahwa target SPMI di Indonesia di tahun 2024 yang tadi saya katakan bahwa maksimal bisa mencapai 100% Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu peran penting sekali kemitraan kita antara Kementerian dengan Pemda untuk mengawal ini Bapak Ibu. Kami berharap sekali terutama khusus saat ini kita bersama dengan Kabupaten Bintan bisa berandil dalam mensosialisasikan atau membantu sekolah-sekolah yang di luar sekolah binaan LPMP untuk bisa diberikan semacam penguatan bagaimana sekolah memahami
apa itu SPMI dan melaksanakannya gitu Bapak Ibu. Jadi ada semacam kerjasama juga sehingga target dari SPMI di tahun 2024 100% seluruh sekolah kita melaksanakan SPMI ini bisa tercapai Bapak Ibu. Nah, kami tentu saja tidak bisa mendampingi atau memberikan fasilitas pendampingan secara keseluruhan baik yang berada di Bintan ataupun di kabupaten kota lain karena terkait tadi Bapak Ibu juga anggaran kami yang LPMP yang terbatas Bapak Ibu, sehingga di sini perlu sekali sekolah-sekolah yang memang belum difasilitasi oleh LPMP itu bisa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan semacam penguatan kepada sekolah-sekolah tersebut bagaimana sekolah bisa melaksanakan SPMI-nya dengan baik Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami juga perlu peran tim PMPD yang saat ini sebenarnya menjadi perpanjangan dari Dinas Pendidikan setempat Bapak Ibu. Nah, tim PMPD ini sebenarnya kalau memang ada anggaran atau alokasi khusus, mereka bisa Bapak Ibu melaksanakan atau membimbing sekolah-sekolah ini melaksanakan SPMI ini karena di dalam organisasi tim PMPD itu ada namanya Pokja pemetaan dan Pokja fasilitasi. Nah, fungsi dari Pokja fasilitasi diantaranya adalah bagaimana memfasilitasi sekolah, dalam hal ini satuan pendidikan yang ada di kabupaten terkait untuk bagaimana bisa melaksanakan SPMI dengan baik, Bapak Ibu. Dan juga yang terkait Pokja pemetaannya, Bapak Ibu, di dalam tim PMPD itu ada Pokja pemetaan, itu bagaimana ikut andil dalam mensukseskan ketika sekolah mengisi data mutu, Bapak Ibu, di program PMP. Nah, insya Allah yang kami dapat informasi, rapor mutu kita di tahun 2019 akan bisa di Bapak Ibu unduh di minggu mungkin di minggu keempat di bulan Agustus ini Bapak Ibu. Kita akan bisa melihat capaian atau potret sekolah kita dan juga potret kewilayahan dari globalnya pendidikan di tiap kewilayahan Bapak Ibu dari 8 standar tersebut Bapak Ibu. Apakah tahun 2019 ini sudah ada peningkatan yang signifikan dari setiap 8 standar tersebut atau malah menurun seperti itu. Jadi Bapak Ibu pentingnya sekali tim PMPD dalam ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan PMP tadi Bapak Ibu ya. Dan juga bagaimana tim PMPD dalam hal ini Pokja fasilitasinya turut membantu satuan pendidikan yang belum terfasilitasi oleh LPMP untuk diberi penguatan bagaimana melaksanakan SPMI sehingga target SPMI kita di tahun 2024 ini tercapai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemitraan yang kita lakukan antara kementerian dengan Pemda itu sudah pasti ada tujuan Bapak Ibu. Yang pertama adalah mempercepat perluasan sekolah yang menjalankan SPMI. Ini sudah saya jelaskan di depan Bapak Ibu. Pelaksanaan pemetaan mutu di seluruh wilayah dan satuan pendidikan dengan data yang valid. Kemudian pelaksanaan supervisi mutu di seluruh wilayah sedemikian rupa sehingga terpenuhnya SNP cepat terwujud. Nah Bapak Ibu, di tujuan pertama ini sudah tergambar Bapak Ibu bahwa kemitraan yang kita bangun diantaranya adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi, Pemda bisa memfasilitasi sekolah-sekolah yang selama ini memang belum terjamah oleh LPMP Bapak Ibu, yang belum bisa kita dampingi secara penuh, bagaimana sekolah mengerti dan memahami dan menjalankan sistem penjamin mutu internalnya Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu, tujuannya kemudian adalah untuk bagaimana sekolah bisa mencapai standar nasional pendidikan. Karena kita tahu SNP ini adalah standar minimal ya Bapak Ibu. Standar minimal yang selama ini juga masih sangat sulit kita capai gitu Bapak Ibu. Belum seluruh sekolah kita atau belum, kalau berdasarkan data dari rapor mutu yang kita punya, belum satu pun sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA itu yang dari 8 standar SMP tersebut yang mencapai nilai 7 atau mencapai nilai atau bintang ya, bintang 5 gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemitraan ini bisa mempercepat terpenuhinya SMP itu yang kita perlukan saat ini Bapak Ibu. Kemudian mengembangkan model sinergisitas yang kuat agar semua pihak
memahami persoalan pendidikan dan sepakat untuk memfasilitasi sekolah untuk menghasilkan pendidikan yang ya Bapak Ibu, ada beberapa model-model yang bisa kita sinergikan gitu Bapak Ibu. Ya, apa namanya bentuk-bentuk kerjasama yang bisa kita sepakati, mungkin bisa melibatkan apa namanya tadi beberapa dunia usaha dan industri dalam bentuk CSR-nya. Sebenarnya bisa kita kaitkan CSR-nya bagaimana membuat semacam penguatan ya Bapak Ibu, dana-dana dari CSR itu bisa kita gunakan untuk sekolah-sekolah yang selama ini belum kita jamah, kalau LPMP belum difasilitasi melaksanakan SPMI-nya. Bagaimana CSR-nya kita alihkan ke sana gitu Pak. Sehingga sekolah-sekolah yang selama ini mungkin agak bingung bagaimana melaksanakan penjaminan mutu akan terbantu ketika mereka memahami dengan baik sistem penjaminan mutu internalnya Bapak Ibu. Karena di dalam siklus-siklus SPMI itu jelas sekali apa namanya urutan-urutannya ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya bagaimana sekolah apa namanya melakukan mulai dari pemetaan, kemudian diperolehlah semacam rekomendasi yang untuk kemudian sekolah merencanakan solusi dari hal-hal yang selama ini memang belum bisa mencapai SNP-nya, kemudian sekolah merencanakan pemenuhan mutu tersebut dalam siklus ketiganya, kemudian melakukan evaluasi dan terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Sehingga di sini saya akan yakin sekali Bapak Ibu, penjaminan mutu pendidikan di sekolah kita akan bangkit gitu Bu, akan lebih bersemangat dan saya yakin juga akan terciptanya pemerataan apa namanya pemerataan di setiap sekolah. Jadi kualitas pendidikan di satuan pendidikan kita akan cepat merata. Karena selama ini kita lihat apa Bapak Ibu di daerah perkotaan itu pendidikannya lebih maju, sementara di daerah-daerah pinggiran di pelosok-pelosok itu luar biasa tertinggalnya Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Ada perbedaan yang gap yang luar biasa jauh ya Bapak Ibu. Kita contohkan juga di Jawa dengan Sumatera Bapak Ibu. Di Jawa itu luar biasa majunya pendidikan Bapak Ibu. Di Sumatera mungkin hanya beberapa provinsi yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di Jawa, tapi sebagian besar apa namanya sekolah-sekolah di Sumatera masih jauh kualitas pendidikannya. Kemudian Bapak Ibu, tujuan kemitraan di antaranya yang lain adalah menyusun strategi dan program bersama Bapak Ibu yang jelas dan terpadu oleh semua pihak, kemudian menghasilkan kesepakatan prioritas, masalah dan solusinya, kemudian penyelesaian akan masalah dengan kebijakan yang tepat. Jadi ada semacam program bersama yang kemudian kita apa namanya kita buat, kemudian strateginya kita bentuk bersama sehingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi prioritasnya apa. Nah, Bapak Ibu dengan keikutsertaan Pemda dalam apa namanya berpartisipasi melaksanakan SPMI untuk sekolah-sekolah yang memang belum difasilitasi oleh LPMP, di sini akan dapat dibuat program-program bersama Bapak Ibu, di mana satuan-satuan pendidikan itu bisa membuat semacam strategi ketika mereka sudah memahami pelaksanaan SPMI-nya. Jadi sekali lagi di sini pentingnya terciptanya kerjasama antara apa namanya kemitraan antara kementerian dengan Pemda dalam membantu sekolah-sekolah untuk dapat melaksanakan SPMI dengan baik. Kemudian membangun sistem pendidikan yang terkontrol, termonitor, dan terukur pengembangannya. Jadi ini Bapak Ibu luar biasa tujuan dari kemitraan kita Bapak Ibu. Yang pasti adalah mempercepat terwujudnya budaya mutu di setiap satuan pendidikan, kemudian mempercepat terpenuhinya standar minimal pendidikan kita, Bapak Ibu, kemudian menghasilkan pendidikan yang bermutu, ya. Bapak Ibu, yang gunanya sudah pasti adalah menghasilkan lulusan-lulusan atau kompetensi lulusan yang berakhlak baik, yang mempunyai pengetahuan yang baik, juga keterampilan yang baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana strategi dari kemitraan dengan pemerintah daerah Bapak Ibu? Ini adalah bentuk model kemitraannya Bapak Ibu. Di sini di dalam apa namanya bagan ya, ini ada dua kementerian yang
saling harus bekerja sama atau bersinergi yang Bapak Ibu, diantaranya ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Ditjen-ditjennya nanti Bapak Ibu, di sini diantaranya adalah Ditjen PAUD Dikdasmen yang dalam hal ini menaungi LPMP yang ada di seluruh provinsi Bapak Ibu. Kemudian di sini Kemendagri dalam Direktorat Jenderalnya menaungi pemerintah kabupaten kota dan provinsi Bapak Ibu dalam mengawal satuan pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, sehingga di antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri ini sebenarnya harus mempunyai visi misi yang saling bersinergi Bapak Ibu. Mempunyai tujuan yang sama bagaimana ini tingkatan satuan pendidikan kita SD, SMP, SMA, SMK ini Bapak Ibu menjadi satuan-satuan pendidikan yang unggul, berbudaya mutu, mencapai standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini peran masing-masing pihak Bapak Ibu, peran Kemendikbud, peran pemerintah daerah, peran dari satuan pendidikan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat perannya masing-masing ini tidak berbeda Bapak Ibu. Ada hal-hal yang sama sebenarnya Bapak Ibu. Di Kemendikbud terutama LPMP ya Bapak Ibu dalam hal ini, karena saya bicara tentang LPMP yang berada di kementerian yang berada di daerah Bapak Ibu sebagai unit kementerian. Peran masing-masingnya diantaranya seperti ini Bapak Ibu, yaitu di awal adalah melakukan perencanaan, kemudian melakukan hal yang direncanakan itu dilaksanakan, kemudian adanya pengendalian ketika pelaksanaannya, sehingga ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu di dalam pengendalian ini Bapak Ibu, dan pengembangan SPME dan SPMI-nya Bapak Ibu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Permendikbud nomor 28 tahun 2016 yaitu tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, di sana dikatakan bahwa SPMI dan SPMI itu adalah dua sistem yang harus saling bekerja atau juklak bagaimana sekolah-sekolah melaksanakan SPMI. Kemudian lakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPMI-nya. Ini sudah kami lakukan Bapak Ibu. Melalui beberapa kegiatan yang kemarin kami sudah lakukan melalui sekolah-sekolah binaan ya Bapak Ibu, yang kemudian juga di minggu selanjutnya juga ada persekolahan ya Bapak Ibu ya, SD, SMP, SMA, menyiapkan roadmap di setiap jenjang Bapak Ibu, menyiapkan juklak, juknis, materi dan modul untuk implementasi PMP tiap jenjang, mengembangkan model kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka ini tadi SPMI lagi Bapak Ibu, pendataan mutu, pemetaan mutu, kemudian implementasi supervisi mutu dan capaian standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ini apa namanya penguatan yang LPMP harus lakukan gitu Bapak Ibu. Di antaranya LPMP sebagai penggerak utama. Jadi ada ini terkait dari TUSI atau tugas dan fungsi dari LPMP Bapak Ibu ya. Jadi penguatan yang akan dilakukan oleh LPMP Bapak Ibu. LPMP sebagai penggerak utama terlaksananya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Yang hal ini adalah melibatkan sekolah dan pemerintah daerah ya Bapak Ibu. Jadi sebagai penggerak utama Bapak Ibu dalam hal ini. Jadi kerjasama kita mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu ya, saling bersinergi. Kemudian LPMP sebagai Center of Excellence Bapak Ibu untuk PMP di setiap provinsi. LPMP nanti mungkin akan dibuka lebih luas tusinya Bapak Ibu, melakukan semacam pelatihan dan pendampingan untuk satuan-satuan pendidikan, untuk guru, untuk kepala sekolah, dan lain-lain dalam melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan sehingga penjaminan mutu pendidikan di setiap provinsi, di setiap satuan pendidikan menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat Bapak Ibu. LPMP sebagai pusat informasi mutu pendidikan. Jadi tadi ada sistem informasi yang sudah kami bangun Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu kepala pengawas. Ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal regulasi atau apapun terkait dengan mutu pendidikan, bisa mengakses sistem informasi kami Bapak Ibu dari medsosnya ataupun lamannya. Kemudian juga bisa langsung menggunakan
WhatsApp-nya, teleponnya, bisa langsung kami layani dengan baik. Bapak Ibu sudah pasti apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian LPMP sebagai fasilitator bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini sudah pasti kami juga akan memberikan semacam fasilitas pembimbingan, pendampingan kepada pemerintah daerah ketika menyusun program-programnya, Bapak Ibu. Juga kepada satuan pendidikan, Bapak Ibu, bagaimana menyusun RKKS dari sekolah sehingga RKKS yang dibuat atau program-program yang kemudian dibiayai oleh dana BOS ataupun dana-dana lain itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh siswa, yang tujuan akhir atau muaranya adalah peningkatan mutu di satuan pendidikan dan mencapai minimal standar nasional pendidikan kita, Bapak Ibu. LPMP sebagai pusat pengembangan kapasitas pengawas, kepala sekolah, dan PTK untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah ini Bapak Ibu, untuk itu Bapak Ibu, LPMP mungkin masih juga harus tetap mengembangkan sarana dan prasarananya, Bapak Ibu, SDM-nya, karena kita ketahui SDM LPMP pun belum terlalu banyak, Bapak Ibu ya. Kalau melihat luasnya wilayah kita, sebenarnya LPMP juga masih butuh SDM yang berkualitas, sehingga bisa kerjasama antara LPMP dengan pemerintah daerah itu menjadi lebih efektif, lebih berkualitas seperti itu, Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk paparan pertama saya, dan kemudian Pak Roni mungkin saya lanjutkan dulu atau ada semacam diskusi dulu Pak sebelum saya men-share tugas yang akan dibuat oleh tim-tim PMPD yang hadir dalam kegiatan ini. Pak Roni silakan. Ya, Ibu Mariana, kami rasa bisa dilanjutkan aja dulu ya Bapak Ibu, supaya nanti bisa ada lebih luas pengembangan yang akan kita diskusikan. Baik, terima kasih Pak Roni. Kalau seperti itu saya izin share kembali ini untuk tugas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, peserta kegiatan yang saya hormati, ini ada tugas Bapak Ibu, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Kami tidak bermaksud untuk menyusahkan Bapak Ibu yang terutama tim PMPD dalam hal ini Bapak Ibu. Tetapi ini adalah langkah yang memang harus kita laksanakan dalam rangka membangun kemitraan yang akan kita laksanakan di tahun 2020 ini Bapak Ibu. Lembar kerja pertama ini Bapak Ibu adalah kita mengevaluasi diri terhadap program kemitraan yang telah dijalankan Bapak Ibu. Ada dua tugas Bapak Ibu di LK pertama ini adalah evaluasi diri terhadap program-program yang sudah dijalankan di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Nah, seperti apa? Mungkin ini di dalam LK ini ada beberapa pertanyaan atau instrumen yang isinya pertanyaan yang kami berharap Bapak Ibu bisa menjawabnya secara real gitu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kita di kegiatan selanjutnya, di kegiatan tahap 2 dari lanjutan kegiatan ini kita akan bisa berdiskusi bersama nanti Bapak Ibu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, sehingga kita bisa membuat semacam solusi dan menghasilkan suatu rekomendasi bersama yang mungkin bisa kita lakukan program atau kegiatan yang bisa bersinergi gitu Bapak. Program LPMP dengan program dari Pemda bisa jalan bersama seperti itu Bapak. Nah, di dalam LK ini Bapak Ibu akan kami buat di dalam suatu kelas ya Bapak Ibu, yang dimana Bapak Ibu nanti mengumpulkannya melalui Google Classroom Bapak Ibu. Karena keadaan yang kita harus melakukan daring ini Bapak Ibu, kita tidak bisa mengumpulkan tugas untuk Bapak Ibu tatap muka ya. Kalau seperti tahun-tahun sebelumnya kita bisa langsung kerja kelompok ya Bapak Ibu di meja masing-masing, kemudian kita bisa sharing bareng. Nah, untuk ini kan kita tidak bisa melakukan itu. Nah, bagaimana kita tetap bisa berdiskusi walaupun di dunia maya tanpa harus bertemu gitu Bapak Ibu, kita menggunakan fasilitas Google Classroom Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti saya yakin
yakin sekali Bapak Ibu juga sudah bisa mengakses Google Classroom itu dengan baik. Di sana nanti Bapak Ibu akan diberikan tugas-tugas ini, Bapak Ibu bisa nanti upload, kemudian bisa diisi format-format atau form-formnya ini Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu bisa kembali kumpulkan melalui link-link tugas yang sudah ada di Google Classroom tersebut Bapak Ibu. Jadi nanti kami dari tim pembahas ini akan membuat semacam penguatan juga terkait dari isian-isian dari LK yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi kita ada tanya jawab di dalam Google Classroom itu, walaupun tidak harus kita bertatap muka itu Bapak Ibu. Nah itulah yang teknologi ya Bapak Ibu ya, kita harus juga move on terkait teknologi pembelajaran daring ini Bapak Ibu. Kita harus mulai mengenal juga berbagai macam platform, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita walaupun kita bekerja di mana saja Bapak Ibu. Nah, pertama adalah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu identifikasi adalah persoalan pendidikan yang dihadapi. Ada beberapa pertanyaan di sini Bapak Ibu. Apa saja persoalan pendidikan yang dihadapi di wilayah kabupaten kota atau provinsi untuk tiap jenjang pendidikan? Ini nanti Bapak Ibu tim PMPD yang kami harap kerjasamanya bisa berdiskusi Bapak Ibu persoalan-persoalan apa yang selama ini menjadi atau dihadapi oleh pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi Bapak Ibu. Kalau ini adalah kabupaten sehingga Bapak Ibu menjawab dari wilayah kabupaten saja Bapak Ibu, tidak abaikan untuk kota dan provinsinya. Kemudian apakah prioritas persoalan yang paling utama atau urgent untuk diselesaikan Bapak Ibu? Terkait pandemi ini bisa jadi juga ya Bapak Ibu, apa prioritas persoalan yang utama? Mungkin penggunaan dana BOS, mungkin terkait IT guru, mungkin terkait kerjasama dengan orang tua dan lain-lain. Mungkin banyak sekali yang bisa menjadi prioritas yang sangat penting untuk segera diselesaikan Bapak Ibu. Kemudian apakah Dinas Pendidikan mengalami kesulitan untuk memahami persoalan pendidikan di daerah? Jelaskan masalah yang terjadi Bapak Ibu. Ini kami perlukan evaluasi diri sekolah dari tim PPD ini Bapak Ibu, sehingga kami nanti ketika membuat program-program pun bisa menjadi bahan acuan kami nih Bapak Ibu ya. Kemudian strategi dan program yang telah dijalankan Bapak Ibu. Kalau berdasarkan penjelasan Pak Kusni tadi itu luar biasa Bapak Ibu ya. Banyak sekali program-program strategi yang sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Bapak Ibu. Sejauh ini apa strategi dan program yang telah dijalankan oleh pemerintah, baik kabupaten kota atau provinsi, untuk meningkatkan mutu pendidikan di tiap jenjang pendidikan. Nah, di sini paparkan Bapak Ibu strateginya apa, programnya bagaimana, Bapak Ibu. Kemudian apakah ada prioritas program? Nah, apa prioritas? Saya yakin ada ya, karena biasanya di Renstra kita itu kan ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga yang menjadi prioritas biasanya jangka pendek ya Bapak Ibu ya. Apa programnya Bapak Ibu silakan disebutkan di sana Bapak Ibu. Kemudian apakah Dinas Pendidikan mengalami masalah untuk mendapat informasi, strategi dan program kerja meningkatkan mutu di daerah? Jika iya, jelaskan dan permasalahannya apa Bapak Ibu. Saya yakin mungkin ada permasalahan yang selama ini menjadi kendala ketika Dinas Pendidikan susah untuk mendapatkan informasi terkait peningkatan mutu di daerah kita Bapak Ibu. Kemudian apakah memahami bagaimana cara mencapai mutu pendidikan? Yang C ya. Apakah sekolah memahami persoalan pendidikan yang dihadapi dan tahu bagaimana caranya mencapai mutu pendidikan? Nah, sudah pasti di sini tim PMPD-nya bisa melakukan semacam tanya jawab atau tanya jawab ke beberapa satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan dari instrumen ini Bapak Ibu. Kemudian program apa saja yang sering dijalankan sekolah? Nah, sudah pasti Bapak Ibu di dalam tim PMPD itu kan ada bergabung juga pengawas ya Bapak Ibu. Sudah pasti pengawas akan memberikan informasi terkait dari pertanyaan ini. Karena pengawas akan selalu melakukan monitoring, supervisi kepada sekolah-sekolah binaannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, apakah ada kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemda terutama dengan kementerian? Nah, di sini jelaskan Bapak Ibu, adakah kerjasama yang sudah dilaksanakan dengan LPMP gitu Bapak Ibu? Ada MOU-nya kah gitu Bapak Ibu? Kalau ada, kalau memang tidak keberatan, Bapak Ibu juga bisa
memberikan semacam apa ya PDF-nya atau di dalam Google Classroom-nya Bapak Ibu. Seperti apa Ibu? Atau dengan fotonya saya Bapak Ibu ya. Foto dari MOU-nya seperti apa. Saya lihat ada beberapa, kalau saya seingat saya Bapak Ibu di tahun 2019-2018 ada beberapa MOU yang sudah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bintan dengan apa namanya pemerintah dengan LPMP. Saya ingat sekali pernah ikut dalam kegiatan di SMP Negeri 3 Bintan itu pada saat launchingnya paguyuban sekolah. Di sana ada MOU yang ditangani oleh Pak Kepala dengan Pak Bupati ya. Nah, salah satunya itu bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dalam hal ini Pemda, kemudian orang tua ya, paguyuban, wali murid, satuan pendidikan dengan LPMP Bapak Ibu. Kemudian sebutkan kesepakatan atau komitmen antara pusat dan daerah dalam kemitraan tersebut. Seperti apa di sini MOU-nya seperti apa dan sebutkan kesepakatannya. Kemudian apakah pemerintah dalam hal ini LPMP dan Pemda melakukan perencanaan bersama? Jelaskan bentuk kegiatan perencanaan bersama yang dilakukan dengan LPMP dan sebutkan hal-hal apa yang direncanakan. Kemudian yang nomor 5, apakah kerjasama yang dilakukan hanya menjalinkan dan jika di luar program pusat sebutkan juga. Maksudnya apakah hanya melakukan program yang memang sudah dibuat oleh program pusat dalam hal ini program LPMP apa saja gitu Bapak Ibu yang sudah LPMP lakukan bersama dengan pemerintah daerah, sebutkan Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh adalah sekolah binaan ya Bapak Ibu, apalagi mungkin Bapak Ibu yang sudah berarti kan itu memang program-program yang sudah dilaksanakan oleh pusat ya Bapak Ibu. Dan simpulkan apakah kerjasama selama ini merupakan bentuk kemitraan sesuai dengan bimbingan teknis ini. Nah Bapak Ibu, ini tugas pertama yang akan Bapak Ibu kerjakan di tim PMPD. Mohon Bapak Ibu partisipasi dan kerjasamanya. Ini sangat kita perlukan. Ini adalah hasil evaluasi diri kita Bapak Ibu terkait beberapa program, beberapa kerjasama, beberapa apa namanya MOU yang mungkin sudah pernah LPMP bersama pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan laksanakan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di tugas kedua atau lembar kerja kedua Bapak Ibu diminta untuk menyusun program kemitraan LPMP dengan Pemda. Ya, Bapak Ibu di sini kita meminta 3 program saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa nanti buat kemudian paparkan di dalam LK ini Bapak Ibu. Ini sebagai acuannya seperti ini Bapak Ibu. Program pertama mungkin judul programnya apa gitu Bapak Ibu. Kita minimal minta 3 saja Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu program yang Bapak Ibu ajukan ini nanti bisa bersinergi dengan program-programnya LPMP Bapak Ibu. Bahkan ini bisa digunakan dengan bantuan dunia usaha dan industri dalam bentuk CSR-nya Bapak Ibu. Ya, sehingga kita buat dulu maksimal 3 program Bapak Ibu. Judul program, kemudian deskripsi programnya secara singkat saja Bapak Ibu yang akan dibangun seperti apa, kemudian kondisi yang akan dirubah melalui kemitraan ini apa. Jadi ketika Bapak Ibu membuat program, tentu saja program ini kan digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, apa yang akan dirubah? Mungkin bisa dikaitkan ke 8 standar nasional pendidikannya Bapak Ibu di sini. Kemudian jabarkan perubahan-perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari kemitraan yang akan dilakukan ya. Kemudian yang C adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dan LPMP dengan pemerintah daerah melalui kemitraan ini. Nah, di sini istilah kegiatan peningkatan mutu yang akan dilaksanakan melalui kegiatan ini seperti apa? Kegiatannya apa? Ini kan program ini masih dalam bentuk yang besar ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lebih spesifik dalam bentuk kegiatannya apa Bapak Ibu. Kemudian sasarannya jumlah
penerima manfaat programnya seperti apa, yang akan dibangun seperti apa. Kemudian pihak yang terlibat, siapa-siapa saja Bapak Ibu yang akan terlibat dalam program kemitraan ini, silakan disebutkan Bapak Ibu. Kemudian kontribusi, apakah melibatkan LPMP, seperti apa kontribusi LPMP yang akan diberikan, Bapak Ibu bisa jelaskan di sana. Kemudian dari pemerintah daerah terkait juga seperti apa kontribusinya. Kemudian jika ada pemangku kepentingan lain seperti dari dunia usaha industri dan lain-lain, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu sebutkan kontribusinya Bapak Ibu. Kemudian kerjasama pembiayaan. Gambarkan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kemitraan ini sebagai sumber pendanaannya. Dari mana dibunyikan Bapak Ibu sumber dananya? Apakah dari dana daerah ataukah dari apa namanya perusahaan-perusahaan atau dunia usaha dan industri yang bisa Bapak Ibu kaitkan di sini, disertakan di sini ya Bapak Ibu. Kemudian tantangan. Dalam hal ini gambarkan faktor-faktor yang dapat menghambat terjadinya kerjasama. Jadi ada semacam apa namanya tantangan yang mungkin bisa menjadi penghambat atau kendala kerjasamanya seperti apa. Kemudian durasi kemitraannya, mau berapa lama dibangun Bapak Ibu kerjasamanya, apakah dalam 1 semester, 6 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, dan bagaimana Bapak Ibu. Ini dibunyikan di sana Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu terkait tugas yang akan tim PMPD Kabupaten Bintan akan laksanakan. Sekali lagi kami mohon partisipasi dan kerjasamanya dari tim PMPD. Tadi juga saya sampaikan kepada Pak Husni yang dalam hal ini mewakili juga sebagai tim PMPD dan juga ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Beliau juga sudah kita dengar bersama tadi menyanggupi mengawal teman-teman TMPD untuk menyelesaikan tugas ini. Bapak Ibu, ini adalah kode kelas yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk masuk ke dalam Google Classroom-nya Bapak Ibu. Ada KSK XNB 5 Bapak Ibu. Ini nanti di sana sudah tergabung saya, Bapak Ibu juga beberapa tim dari panitia yang nanti akan membantu Bapak Ibu memantau tugas-tugas yang dikerjakan dan kita akan sharing di sana Bapak Ibu. Jadi kami buka 8 kelas Bapak Ibu. Kenapa 8? Karena kami tidak ingin ada apa namanya pencampuran, karena kita ingin semua kabupaten, kota dan provinsi itu membuat program-programnya dan melakukan evaluasi diri sekolah dari setiap program-program yang sudah dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam kegiatan selanjutnya itu di tanggal, sebentar saya tanyakan dulu, malah mungkin di atas tanggal 20 ya Bapak Ibu, saya lupa kemarin itu tanggal berapa di kegiatan di tahap kedua nanti yang kita akan bertemu kembali. Nah ketika kegiatan tahap 2 nanti Bapak Ibu, kita berharap tugas-tugas ini sudah selesai, kita tidak lagi membahas dari pertanyaan-pertanyaan, tapi kita akan sharing, kita akan simpulkan, dan kita akan buat rekomendasi gitu Bapak Ibu. Dari evaluasi diri tadi, kemudian dari program-program yang Bapak Ibu buat tadi 3 program tersebut, nah bisa kami kemudian dikaitkan dengan LPMP,